pasti menang. Ayo maju, ayo maju. Iya, pemirsa, bagaimana jalannya May Day hari ini? Ada berita petang, hari ini akan membahasnya dengan Pak Iswan Abdullah, Vice Presiden KSPI. Pak Iswan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Tadi ikut aksi? Ya, ikut aksi. Baik, rencananya hari ini sampai jam? Rencananya maksimal dari kawan-kawan itu sampai jam 6 ya. Tapi masanya KSP jam 5 udah bubar. Oke, nanti kita cek melalui sambungan telepon sudah ada Kombes Pol Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Argo, selamat sore. Bagaimana kondisinya di lapangan saat ini, Pak Argo? Selamat sore, Mbak Ayu. Ini sudah cair pada meninggalkan lokasi dan sudah landai, lalu lintas sudah bisa lancar kembali. Pak Argo, ini di tayangan ada beberapa titik seperti di Jalan Imam Bonjol dan Tamrin yang sempat ada terjadi sedikit kericuhan. Ini apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Ya, tentunya berkaitan dengan Hotel Indonesia Bundaran HI itu, jalan itu kan tidak diperbolehkan untuk dilalui pengunjuk rasa. Ya, tapi kita kan memberikan jalan atau solusi lewatnya. Ini kita komunikasikan sehingga kita bisa cair suasananya, dan yang terpenting bahwa teman-teman buruh sampai tujuan yang ingin dicapai, titik kumpul bisa tercapai. Demikian. Baik, Pak Iswan, Bundaran HI kali ini steril, tidak boleh dilewati. Tapi tadi kalau kita lihat ada massa yang mencoba masuk, menarik kawat berduri. Ini bagaimana sosialisasinya sebenarnya di lapangan? Jadi begini, yang aksi pada hari ini banyak elemen serikat buruh. Tapi kalau KSP, biasanya kita mengkonstruksikan aksi ini adalah damai dan kondusif, penuh pertimbangan dan koordinasi yang baik dengan aparat kepolisian. Kami pun sudah lama udah tahu bahwa HI itu steril ya. Bahkan kalau diperhatikan itu KSP biasanya di patung kuda. Ya. Kita udah koordinasi, bahkan semalam udah ada pertemuan dengan Kapolda dengan jajarannya. Sehingga memang HI itu steril, tapi kita tidak bisa menafikan memang di lapangan itu banyak serikat buruh ya, bukan hanya KSP saja. Ada banyak serikat buruh Anda katakan, artinya ketika ada massa yang lain tidak mengetahui jalur tersebut steril harusnya, ini tidak satu komando atau tidak ada koordinasi yang baik antar teman-teman yang hari ini beraksi di lapangan? Kan begini, di Indonesia itu paling tidak ada 3 konfederasi besar, mereka punya pemimpin masing-masing. Yang pertama KSPI, itu dipimpin oleh Said Iqbal, kemudian saya wakil presidennya. Yang kedua itu ada juga KSPSI dengan Andi Gani Nuwaya, dan ada juga dipimpin juga oleh sebagian dipimpin oleh Yoris Raweyai. Kemudian yang ketiga KSBSI yang dipimpin oleh senior kita Pak Mukhtar Pakpahan dan juga Mudofir ya. Tentu juga ada juga, kalau saya perhatikan tadi itu, saya tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh teman saya Mbak Nining Etos ya. Beliau kan presidennya itu Kasbi ya. Karena kita tidak bisa mengintervensi, dia punya pemimpin sendiri ya. Tapi yang jelas KSPI tidak menyentuh Bundaran HI. Ya. Pak Argo, ini evaluasinya dari demo hari ini, apakah secara keseluruhan semua berjalan kondusif dan keamanan, kenyamanan berlalu lintas bisa diatasi dengan baik, Pak Argo? Saya sampaikan bahwa tadi saya kan ikut melihat lewat udara di penyangga Jakarta ya. Ada di Bekasi Kota, Tangerang Selatan, dan di Jakarta, di sekitar Monas dan di sekitarnya. Pada intinya kita mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman buruh. Jadi situasi kegiatan pertemuan hari ini bisa dikatakan bisa kondusif dan tertib, dan bisa menjadi contoh untuk nanti kelompok-kelompok yang lain kalau ingin melaksanakan unjuk rasa kembali. Jadi sebelum jam 18 sudah bubar sesuai dengan kesepakatan, pulang dengan tertib, ya, tidak melakukan kegiatan pidana. Jadi kita terima kasih ya untuk kegiatan hari ini, dan kita berdoa semoga teman-teman semuanya bisa sampai rumah dengan selamat, jadi dengan hati-hati. Amin. Jadi tetap karena ini sore sampai sore. Ya. Kita terima kasih sekali. Demikian Pak Ayu. Pak Argo, terakhir ini kapan arus lalu lintas sudah berlaku normal, tidak ada pengalihan arus? Ini ada beberapa jalan sudah kita buka ya, sudah kita buka, lalu kita sudah boleh melintasi karena teman-teman dari buruh sudah langsung cair seperti kalidaria kembali ya, sekali sehingga kita langsung kita buka seperti di jalan ini Kementerian Perhubungan depannya pun sudah cair.
tidak bisa Baik. dilewati. Gitu. Terima kasih. Baik, Kombes Pol Argo Yono, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Ini yang menjadi pertanyaan, Pak Iswan, kenapa May Day setiap tahun selalu harus dilakukan aksi turun ke jalan? Ya. Jadi sebelum saya jawab, saya mengucapkan terima kasih juga atas kerjasama yang baik dengan khususnya Polda Metro Jaya dan seluruh Polda se-Indonesia. Karena KSP sekitar 1,5 juta kita mengerahkan anggota KSP Indonesia. Dan semuanya kondusif damai dan tidak terjadi apa-apa. Sesuai dengan apa yang kita koordinasi dengan aparat kepolisian. Begini, kenapa setiap tahun, setiap kali May Day, buruh di Indonesia selalu menyampaikan aspirasinya. Hal ini terjadi oleh karena pemerintah tidak responsif untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan serikat buruh itu. Sehingga apa yang terjadi dari tahun ke tahun terkadang isunya itu saja, ya, karena nggak dipenuhi kan, oleh pihak pemerintah. Mau nggak mau, serikat buruh dan beserta anggota tidak punya jalan lain kecuali ya pressure ya, melalui aksi demo. Apalagi aksi demo ini adalah hak konstitusional yang diatur oleh undang-undang, baik undang-undang unjuk rasa nomor 8 tahun 98 dan juga undang-undang nomor 13 tahun 2003. Ini hak konstitusi, ya, sebuah bentuk penyampaian pendapat ke publik. Yang kebetulan May Day bagi KSP adalah bukan holiday, tapi May Day adalah hari di mana kita akan menyampaikan isu-isu perjuangan kita kepada publik. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Mirsa, nanti Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215151111. Ada berita petang kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Mirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif. Nomornya ada di layar kaca Anda. Pak Iswan, apa tuntutan dari teman-teman KSPI di demo buruh tahun ini? Untuk May Day hari ini, KSPI menyampaikan Tritura Plus. Ya, Tritura Plus. Yang pertama adalah kami minta kepada pemerintah agar menurunkan harga beras, bahan bakar minyak, kemudian tarif dasar listrik, dan kebutuhan pokok lainnya. Dan tentunya kita harus mendorong negara kita menjadi negara yang berdaulat dan memiliki ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi, ketahanan energi. Ini harus kita didorong. Kenapa ini penting? Karena semakin ke sini hampir bisa dikatakan ketahanan pangan dan ketahanan energi kita semakin lemah. Bisa dibuktikan ketika terjadi kebijakan yang diambil pemerintah sekarang ini, ketika terjadi terganggunya supply demand di masyarakat, maka cara yang paling gampang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah impor. Padahal itu kan bukan cara yang baik. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian itu harus dilakukan sehingga kita menjadi negara-negara yang swasembada dalam hal pangan. Tapi sekarang kita semakin jauh, pemerintah mencari jalan instan. Kalau tidak ada garam, impor garam. Kalau kesulitan beras, impor beras. Bahkan kemarin yang lebih menyakitkan hati, ironis bagi kita adalah ketika masa panen para petani, tiba-tiba pemerintah mengimpor beras. Itu kan sangat memukul para petani. Padahal biaya produksi petani kita sangat tinggi sekali. Ya, bertambah lagi daya beli para petani kita semakin turun kan ini. Begitu juga dengan energi. Energi kita, pemerintah harus carikan kebijakan yang komprehensif tentang kebijakan energi. Saya kira kita harus perbanyak kebutuhan produksi minyak kita itu harus diolah dulu dalam negeri, nggak seperti sekarang. Kita produksi langsung impor, kemudian hasil yang mahalnya kita beli. Saya kira harus diperbaiki. Mudah-mudahan kalau itu kita kilangin di dalam negeri, bisa jadi saya kira karena cost produksi akan rendah juga. Harga ke masyarakat akan lebih rendah. Ini yang biasanya selalu diusung ketika aksi May Day adalah kenaikan upah. Apakah tahun ini juga kembali diusung? Ya, tadi yang pertama. Yang kedua adalah kita meminta ke pemerintah agar meninggalkan kebijakan upah murahnya itu. Upah murah dilakukan oleh pemerintah sekarang itu adalah dengan instrumen PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ya. PP 78 tahun 2015 ini adalah sebuah kebijakan pemerintah yang menggerus daya beli buruh. Karena kalau sebelumnya sejak pemerintahan, bahkan sejak Undang-Undang nomor 1 tahun 67, Undang-Undang Penanaman Modal Asing itu, bahwa penentuan upah minimum para pekerja itu adalah
berdasarkan hasil survei pasar kebutuhan hidup layak. Menjadi aneh ketika Pemerintahan Jokowi JK memimpin sejak Oktober tahun 2014, tiba-tiba dalam paket kebijakan, yang 16 paket kebijakannya itu, yang semuanya itu pro pengusaha, dan lebih mirisnya lagi ada satu paket kebijakan keempat, paket kebijakan ekonomi keempat, itu memasukkan bahwa upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Padahal seharusnya survei pasar kebutuhan hidup layak harus di pasar-pasar sehingga didapatkan kebutuhan real dan faktor para buruh lajang seharusnya. Angka konkretnya berapa angka yang harusnya diputuskan oleh pemerintah agar buruh bisa sejahtera, singkat saja? Angka konkretnya adalah hasil survei pasar kebutuhan hidup layak sudah amat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003. Karena PP 78 ini melabrak Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nanti kita lanjutkan angka konkretnya. Sudah ada penelpon, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Niko di Kalimantan Barat. Silakan Pak Niko. Gini, yang pertama dengan Pak Niko di Kalimantan Barat. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada Pak Iswan Abdullah. Siap. Terima kasih Pak. Begini Pak, ya kita juga menyambut baik ya. Saya selaku warga negara Indonesia Pak Niko silahkan. Baik, terputus. Sayang sekali, bisa dicoba kembali Mirsa di 02151555111. Pak Iswan, bicara soal angka layak survei yang sudah dilakukan. Berapa angkanya? Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu adalah ada survei pasar, itu ada regulasi namanya Permenaker Trans nomor 13 tahun 2012. Itu telah diatur ada 60 kebutuhan hidup layak. Baik. Yang harusnya disurvei di pasar, maka atas survei itu didapatkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai berdasarkan kebutuhan hidup layak tadi itu. Seharusnya atas dasar itulah yang menjadi dasar penetapan upah minimum, bukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Baik, kalau dari teman-teman KSPI, apakah sudah melakukan survei di pasar? Kami kaitan dengan upah, kan begini. Kaitan dengan upah itu kami melakukan survei pasar, tetapi kan pemerintah sudah tidak. Karena dengan kebijakan PP 78 2015 itu cukup menggunakan data yang telah dirilis oleh BPS Pusat, berapa nilai inflasi 1 tahun sebelumnya dan pertumbuhan sebelumnya, maka itulah kenaikan upah minimum. Ya. Berdasarkan kajian kita, maka jangan heran ketika kebijakan PP 78 tahun 2015 inilah salah satu faktor yang membuat stagnannya daya beli masyarakat sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi kita stagnan. Ini salah satunya di samping faktor-faktor lain. Kenapa katakan demikian? Karena ada 138 juta angkatan kerja itu bergantung dari upah minimum. Tiba-tiba ada kebijakan yang menggeser kenaikan tadi kepada kebutuhan hidup layak hanya sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau angka konkretnya belum bisa disebutkan. Misalkan di Jakarta berdasarkan perhitungan buruh, ya itu adalah angka survei pasar KHL-nya itu adalah 3,6 juta. Kemudian ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, katakanlah 10%, seharusnya adalah di Jakarta adalah 3,9 juta upahnya. Sekarang? Tapi kenyataan 3,6 juta. Ya, itu salah satu dampak dari kebijakan PP 78 itu. Baik, jadi itu adalah perhitungan yang sudah dilakukan untuk wilayah Jakarta. Harusnya 3,9 juta, tapi saat ini 3,6 juta. Lalu kedepannya apa yang akan dilakukan terakhir untuk mengawal agar semua tuntutan ini bisa diusahakan oleh pemerintah? Tentu saya menyampaikan juga poin yang ketiga ya. Karena poin yang ketiga. Singkat saja Pak Iswan. Poin yang ketiga itu tuntutan kita adalah kami meminta kepada pemerintah mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dan kami menolak pemerintah terhadap mewabahnya, merajalelanya tenaga kerja kasar dari Cina. Karena ini merampas kesempatan kerja masyarakat kita yang dalam kesulitan mendapatkan kerja. Baik, terima kasih Pak Iswan. Selamat melanjutkan perjuangan. Terima kasih, selamat sore.